Oke, halo saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita ketemu di dalam kuliah bersama Profesor Gareng. Saya Wahyudi Kumorotomo dari Magister Administrasi Publik Visipol Universitas Gadjah Mada. Kali ini akan membicarakan tentang koordinasi kebijakan keuangan publik. Salah satu mata kuliah yang juga diajarkan di MAP, di program S2 maupun di program reguler. Dan Anda bisa mengikuti kuliah ini dengan leluasa, karena itu silahkan kita bisa dialog, nanti bisa juga kita lihat bagan-bagan yang menyertai kuliah ini. Pada intinya kuliah ini dimaksudkan supaya Anda bisa langsung berinteraksi, karena belajar adalah wajib, tapi kuliah adalah pilihan. Marilah kita mulai, saudara sekalian. Kita akan mulai dengan membicarakan tentang kebijakan publik, terutama dari aspek keuangan publik. Kita akan mulai dengan model ISLM. Bukan model Islam ya. Ini model Islam, artinya jangan sampai salah, ini bukan kuliah untuk memakai jilbab atau kuliah yang lain. Tapi silahkan, ini kita bicara tentang keuangan publik. Jadi tolong pastikan Anda cermati kuliah ini terkait dengan kebijakan publik di Indonesia pada umumnya. Nanti kita akan bicarakan lebih rinci. Model ISLM singkatan dari Investment Saving dan Liquid Money. Pertama kali model ini dikembangkan oleh Sir John Hicks dan Alvin Hansen, sudah lama, pada tahun 1937, dan dulu dikembangkan pertama kali oleh Mbah John Maynard Keynes, salah satu tokoh ekonomi makro yang bukunya saya kira sudah kenal di seluruh dunia, General Theory of Employment, Interest and Money. Dalam model SLM ini kita ingin lihat, nanti silahkan dilihat di baganya, variabel tergantung dalam hal ini atau dependent variable diwakili oleh garis vertikal yang intinya menunjukkan tingkat suku bunga, dan garis horizontal menunjukkan tingkat pendapatan nasional, atau kalau di Indonesia kita kenal sebagai produk domestik bruto. Nah, variabel bebasnya ada dua, yaitu kebijakan fiskal yang diwakili oleh kurva IS yang slope-nya itu adalah slope negatif, lalu kebijakan moneter yang slope-nya adalah positif atau diwakili oleh kurva LM. Menurut Mbah Keynes, Anda tahu juga ini yang seperti yang dikembangkan oleh dua orang peraih Nobel di bidang ekonomi makro, yaitu Mbah Hicks dan Hansen. Persilangan antara kurva IS dan kurva LM dalam jangka pendek akan mengubah equilibrium sektor fiskal dan sektor moneter. Selanjutnya, perubahan itu juga akan mempengaruhi tingkat suku bunga, dan yang penting sebenarnya adalah kita bicara tentang bagaimana pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi supaya bangsa kita lebih makmur, lebih sejahtera, punya duit banyak di kantong, bisa makan lebih enak, punya waktu luang lebih banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Anda tahu apa artinya makmur? Mudeng apa ora ini? Nek mudeng candai. Oke. Nah, sekarang kita bicara tentang kurva IS atau kurva Investment Saving. Ini menunjukkan kombinasi dari pendapatan atau Y pada tingkat suku bunga tertentu di mana pasar barang dan jasa itu memenuhi equilibrium. Anda tahu kalau kita bicara ekonomi mikro, basicnya itu ada kurva supply dan demand, ada supply dan demand, dan itu yang juga kita lihat logikanya di dalam kurva ISLM ini. Dan ingat bahwa kurva IS itu memperlihatkan pengaruh dari tingkat suku bunga dalam mengubah tingkat pendapatan nasional. Jadi kurva IS akan bergeser ke kanan jika kebijakan fiskal pemerintah itu merupakan subsidi. Pemerintah itu mengeluarkan kantong dari anggarannya kepada masyarakat, itu kurva IS bergeser ke kanan. Nanti lihat saja ini di baganya.
Kemudian sebaliknya kalau kurva IS bergeser ke kiri, itu pemerintah membebankan pajak. Jadi dari kanan ke kiri, masyarakat mendapatkan tambahan beban pajak, dan pajak itu kemudian masuk ke kantong pemerintah. Itulah yang menyebabkan kurva IS akan bergeser ke kiri. Nah, logika itu Anda bisa lihat dari tentu saja bagan-bagan yang lebih kompleks. Kalau di anak program S1 biasanya saya minta mereka kerjakan tuh gambar dengan baik dan cermat. Nah, tapi untuk ilmu kebijakan cukup dimengerti bahwa Anda memperoleh konsep yang utama dari kurva investment saving, dan kita nanti akan lihat hubungannya dengan kurva liquid money atau LM. Mudeng apa iki? Nek ra mudeng ya wis ora do konsentrasi. Kalau mudeng kita lanjutkan. Nah, untuk melihat kurva berikutnya kita juga punya kurva lain yang kita sebut dengan kurva LM, yang itu menunjukkan bagaimana pergerakan tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Nah, saya perlu lihat kebijakan moneter yang saya maksud di sini adalah kebijakan yang mempengaruhi jumlah uang beredar atau money supply, basa Londonya. Nah, money supply itu apa sih? Kalau kita mau hitung ya coba Anda keluarkan saja dompet masing-masing. Kita hitung berapa uang yang ada di dompet Anda, berapa uang yang ada di dompet saya, baik uang yang 2000-an atau 10 ribuan yang gambar Franz KCPO dan sebagainya. Kita hitung dari seluruh uang yang ada di Indonesia yang digunakan untuk transaksi, itulah yang disebut dengan uang beredar. Kalau Anda dapatkan dari websitenya BI, www.bi.go.id, jumlah uang beredar itu sudah sampai 5.350 triliun. Duit kabeh kuwi dudu duwite mbahmu. Jadi ini uang yang beredar di Indonesia. Tentu saja ada definisi uang M1 dan ada definisi yang kedua M2. Dan gabungan antara M1 M2. Artinya apa? Ada uang yang tadi saya tunjukkan, uang yang bisa digunakan untuk beli bakso atau beli gudeg di luar sana. Tapi ada, mohon maaf ini bukan berarti iklan, uang plastik seperti ini. Ini UGM card. Uang yang dikeluarkan oleh UGM kerjasama dengan bank lokal, bisa juga bank internasional. Nah, ini juga uang. Ini yang masuk kategori M2. Nah, artinya jumlah uang beredar 5.350 triliun. Anda mungkin bertanya-tanya, lah ABBNW jumlahnya ming 2.220,7 triliun. Dari mana uang beredar kok bisa lebih dari 5.000 triliun? Ya karena memang tadi saya katakan kita bicara tentang uang beredar itu uang giral, artinya yang tadi saya maksudkan uang plastik, tetapi juga ada uang kartal. Nah, saya akan sampaikan bahwa jumlah uang beredar itu dipengaruhi oleh kurva LM yang tadi saya juga tunjukkan modelnya, kurva liquid money. Jadi kurva LM ini menunjukkan beberapa hal. Variabel berupa uang tentu saja, uang kartal yang kita gunakan untuk transaksi, untuk beli gudeg, beli bakso, beli pulsa dan sebagainya. Kemudian pendapatan masyarakat tentu saja. Dan kita bicara tentang tingkat suku bunga. Bagaimana tingkat suku bunga itu mempengaruhi cara orang untuk membelanjakan uang. Nah, Anda bisa lihat dari berbagai model. Silakan nanti ada model Irving Fisher, ada modelnya Friedman, banyak secara teoritis yang bisa kita gunakan. Tapi pada intinya dari model LM Anda akan bisa melihat bahwa kalau jumlah uang beredar itu bertambah, artinya transaksi semakin banyak, masyarakat semakin cepat menggunakan uang, itu kurva LM akan bergeser ke kanan. Sedangkan sebaliknya, kalau jumlah uang beredar itu menurun,
Anda bisa melihat kurva LM itu bergeser ke kiri. Intinya kita bisa melihat bahwa variabel tingkat suku bunga dan juga pendapatan nasional itu tentu saja akan dipengaruhi oleh bergesernya kurva LM. Nah, bagaimana mempengaruhi jumlah uang beredar? Pemerintah apa yang bisa dilakukan? Dalam hal ini otoritas moneter tentu saja, yaitu Bank Indonesia atau di dalam wacana internasional namanya Central Bank, Bank Sentral. Di Amerika Serikat namanya Federal Reserve, kalau di Jepang namanya Bank of Japan, kalau di Singapura namanya Monetary Authority Board gitu. Kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Jadi intinya bank yang punya hak untuk mencetak uang, termasuk uang yang ada di dompet saya, di dompet Anda itu. Tentu saja yang mencetak bukan Bank Indonesia tetapi Perum Peruri, tapi atas perintah dari Bank Indonesia. Nah, instrumen kebijakan moneter, intinya instrumen untuk menggeser kurva LM itu ada 4 paling tidak sejauh ini yang kita kenal. Tentu saja instrumen ini terus berkembang. Anda bisa lihat rinciannya. Pertama, apa yang disebut dengan rediscount policy, kebijakan untuk mempengaruhi diskonto atau tingkat bunga dari bank komersial secara langsung. Saya perlu sampaikan, nanti Anda perlu perhatikan, bank yang kita kenal kan ada bank sentral, ada bank komersial. Nah, bank sentral itu seperti saya katakan tadi, bank yang punya hak untuk mencetak uang. Sedangkan bank komersial itu adalah bank-bank yang menjadi perantara antara nasabah dan investor. Mereka tidak berhak mencetak uang, tetapi mereka punya mekanisme layanan dan dari layanan itu mereka mendapatkan untung. Intinya bank komersial yang Anda kenal, entah itu bank milik pemerintah, sekarang ini bank milik pemerintah apa saja? BNI, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara. Kalau dulu ada 7 bank, sebelum tahun 1993 itu ada 7 bank. Sekarang kita hanya ada beberapa bank karena Mandiri itu sudah merupakan merger dari Bukopin dan beberapa bank seperti Bank Eksim, termasuk dulu ada Bank Bumidaya. Nah, sekarang hasil merger menghasilkan apa yang disebut dengan Bank Mandiri, dan juga ada bank swasta, ada BCA, ada Lipo Bank, ada Bank Mega. Silahkan Anda bisa sebutkan, termasuk buku tabungan Anda mungkin sangat variatif. Tapi intinya bank komersial adalah bank yang menjadi perantara antara nasabah dan investor. Nah, bank sentral bisa mempengaruhi tingkat suku bunga itu dengan langsung membuat peraturan. Oke, tolong kalau Anda ingin tetap beroperasi di Indonesia, Anda tingkat suku bunganya maksimal 6% misalnya, atau maksimal 8%, itu tergantung kepada pemerintah. Nah, jadi rediscount policy adalah intervensi langsung. Tapi yang menarik sebenarnya adalah instrumen yang lain, yaitu open market operation, itu instrumen yang kedua. Kemudian apa yang disebut dengan manipulasi legal reserve ratio, LRR, di Indonesia namanya giro wajib minimum, yaitu mempengaruhi tingkat reserve atau tingkat cadangan di bank komersial. Dan yang keempat yang disebut dengan selective credit control. Nah, saya akan beri contoh beberapa hal ini. Nanti perhatikan betul baganya. Jangan ngantuk kalau yang ini tidak mengerti, berarti nanti pelajaran selanjutnya, kuliah selanjutnya nggak akan bisa diikuti. Open market operation adalah kebijakan yang diambil jika pemerintah menggunakan instrumen yang disebut dengan instrumen obligasi pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu menghendaki menurunnya jumlah uang beredar, pemerintah harus menjual obligasi. Obligasi itu apa sih? Surat berharga yang bisa dibeli oleh bank komersial. Dan surat berharga ini mungkin jumlahnya sampai ratusan juta, sampai miliaran. Tetapi Anda nggak bisa gunakan untuk beli bakso, beli gudeg, beli pulsa. Karena apa? Selain jumlahnya besar, itu tidak bisa digunakan untuk transaksi. Sehingga kalau yang dijual adalah obligasi, yang ada di bank komersial apa? Ya lembaran-lembaran kertas itu, tapi tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Artinya Anda ya walaupun bawa satu map harganya 2 miliar seluruhnya, ya Anda nggak bisa gunakan untuk transaksi. Anda lakukan
pembelian, misalnya saja beli sarapan, beli soto, kadipiro misalnya saja, Anda tunjukkan itu untuk membayar, dia bilang, piye mas, jenengan ki arep utang apa piye, gitu ya. Paling begitu yang mereka akan katakan. Karena apa? Itu memang tidak bisa digunakan untuk transaksi. Sehingga apa? Kalau andai kata yang dijual itu adalah obligasi, bank komersial itu akan kekurangan likuiditas. Intinya, bank komersial tidak akan bisa mudah memberikan pinjaman kepada masyarakat dan akibatnya apa? Jumlah uang beredar menurun. Tetapi sebaliknya kalau pemerintah ingin meningkatkan jumlah uang beredar, ya beli lagi itu obligasi itu. Cara membelinya apa? Ya dengan uang kartal, dengan uang yang ada di cadangan Bank Indonesia, lalu kemudian di bank komersial akan lebih banyak uang dan itu akan meningkatkan jumlah uang beredar. Nah, kemudian instrumen yang ketiga yang disebut dengan manipulasi LRR. Di Indonesia namanya giro wajib minimum. Intinya kalau kita bicara tentang bank komersial di Indonesia, giro wajib minimum ini adalah prasyarat yang mutlak harus diikuti oleh bank komersial kalau mereka ingin tetap beroperasi di Indonesia. Nah, jadi GWM atau giro wajib minimum ini bisa ditingkatkan dan bisa diturunkan. Anda bisa lihat, kalau andai kata misalnya saja GWM itu syaratnya ada 4%. Pada setiap tanggal 31 Desember setiap tahun itu Bank Indonesia akan melakukan clearing istilahnya kepada bank komersial dan clearing itu akan digunakan untuk menghitung cadangan di bank komersial ini sesuai atau tidak dengan giro wajib minimum. Kalau ternyata lebih tinggi cadangannya itu dari giro wajib minimum atau kemudian menyalahi aturan di dalam giro wajib minimum, maka bank itu bisa ditutup oleh Bank Indonesia. Jadi kalau ada clearing, taruhlah BNI, hitung-hitungannya kok, wah ternyata ini giro wajib minimumnya tidak terpenuhi, lebih banyak mereka pinjamkan, mestinya maksimal itu hanya 3%, ternyata mereka meminjamkan lebih banyak sehingga hanya tinggal 2%. Nah, BNI berhak ditutup oleh pemerintah. Nah, ini yang disebut dengan peraturan tentang legal reserve ratio. Nah, bagaimana ini bisa bekerja untuk mempengaruhi jumlah uang beredar? Tentu saja gampang. Kalau andai kata ingin jumlah uang beredarnya meningkat, ya giro wajib minimum dikurangi atau ditambah? Ditambah atau dikurangi? Wah, orang mudeng. Ya, kalau andai kata giro wajib minimum ini akan ditambah, artinya apa? Yang bisa dipinjamkan kepada masyarakat itu akan berkurang. Dari misalnya 3% menjadi 5%, yang dipinjamkan kan tadinya 97% menjadi 95%. Jadi berkurang. Nah, artinya apa? Kalau GWM itu ditingkatkan, jumlah uang beredar itu akan naik atau turun? Turun atau naik? Nah, nanti perlu betul-betul dilihat di baganya itu. Jadi kalau itu sudah mudeng, Anda akan bisa melihat logika bagaimana pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Jadi kalau menghendaki berkurangnya jumlah uang beredar, legal reserve ratio atau GWM itu dinaikkan. Sebaliknya kalau menghendaki meningkatnya jumlah uang beredar, giro wajib minimum itu diturunkan atau yang disebut dengan tight money policy atau loose money policy. Nah, 4 instrumen itu yang terakhir sekedar imbauan. Bank Indonesia bisa mengimbau kepada bank komersial untuk minta tolong deh itu dikasih kredit untuk KUR atau tolong deh itu ditambah kredit untuk sektor properti. Maka kalau andai kata kreditnya betul-betul ditambah ditaati oleh bank komersial, maka jumlah uang beredar akan meningkat. Sebaliknya kalau kemudian yang dikehendaki itu jumlah uang beredar menurun, ya pemerintah bilang saja stop kredit. Nanti ini cuma dibuat untuk kredit konsumtif, untuk beli TV, untuk beli motor, tapi hanya untuk ngelencer entah kemana tapi tidak produktif. Nah itu bisa kemudian pemerintah dalam ini Bank Indonesia bisa mengatur tolong untuk kredit-kredit seperti itu, kredit konsumtif dikurangi. Nah itu yang disebut dengan moral suasion, imbauan moral kepada bank komersial. Kalau ini ditaati oleh bank komersial tentu saja akan menjadi instrumen
juga untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Nah, dari model itu semua Anda bisa lihat bahwa kita sudah lengkap membicarakan tentang kurva IS dan LM, investment savings dan kurva liquid money. Intinya Anda bisa lihat bahwa jumlah uang beredar itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter, atau kurva LM itu dipengaruhi oleh kebijakan moneter, sedangkan kurva IS atau investment saving itu dipengaruhi oleh kebijakan fiskal. Nah, Anda pasti akan bertanya-tanya, kalau di Indonesia siapa ini makhluknya? Atau siapa ini otoritas yang mempengaruhi kebijakan ini? Ya, Anda tentu saja bisa lihat, tergantung ke konstelasi politik di setiap negara, tapi yang jelas otoritas fiskal kalau di Indonesia itu tentu saja masih kita lihat Menteri Keuangan atau kemudian otoritas yang punya hak untuk menarik pajak dari rakyat. Itu dalam hal ini kalau di tingkat pusat itu Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani, kemudian Ditjen Pajak Pak Robert Pahan, ini salah satu yang merupakan otoritas fiskal, dan juga ada otoritas yang memberikan subsidi. Anda bisa lihat Menteri Koordinator Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, Ibu Puan Maharani, itu adalah otoritas fiskal untuk pemberian subsidi. Ada yang barusan ditunjuk oleh Pak Jokowi ini, Pak Idrus Marham, tokoh dari Golkar yang belakangan menggantikan Menteri Sosial karena Menteri Sosialnya sedang bertanding di Jawa Timur. Nah, itu juga otoritas fiskal. Ini adalah para menteri yang memang tugasnya adalah membicarakan, mengelola, mengendalikan ekonomi dari otoritas fiskal, yaitu dari subsidi dan dari pajak. Ibu pernah menyampaikan bahwa ke depan kita harus membuat postur APBN yang lebih kredibel dan kemudian sudah pasti tidak perlu diutak-atik. Apakah memang itu mungkin dilakukan ataukah memang kita harus hidup dengan APBN perubahan? Ya, sebetulnya merencanakan APBN itu kan bukan suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya eksak. Ya. Tetapi dari sisi terutama penerimaan, kita bisa melakukan suatu perkiraan berdasarkan volume ekonomi yang akan berkembang. Katakanlah pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan 5%, ditambah dengan inflasi sehingga nominalnya naik sebesar inflasinya katakanlah 4%, maka 9%. Maka basis ekonomi itu memberikan indikasi ini adalah ruang yang bisa kita gunakan untuk melakukan proyeksi penerimaan. Namun pada akhirnya untuk bisa mendapatkan penerimaan pajak tergantung dari aparat pajak kita, instansi pajak kita, kebijakan pajak kita, yang semuanya memang perlu untuk dilakukan manajemen, kepemimpinan, dan upaya-upaya agar efektivitas dari Direktorat Jenderal Pajak di dalam melakukan pengumpulan penerimaan pajak maupun bea cukai, karena dalam hal ini bea cukai menyumbang 173 triliun, itu harus bisa dimaksimalkan. Tentu ada hambatan yang sifatnya administrasi, legal, hukum. Ada juga hambatan yang sifatnya adalah efektivitas dari institusi, termasuk tata kelola, dan bahkan mungkin juga adalah hambatan dari sisi good governance. Lalu berikutnya siapa otoritas moneter? Seperti saya katakan tadi, otoritas moneter adalah semua lembaga yang memiliki otoritas untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, mempengaruhi inflasi, dan mempengaruhi tingkat kurs atau mempengaruhi nilai tukar. Kalau di Indonesia, Anda bisa tebak otoritas moneter itu siapa? Yang pertama tentu saja adalah Gubernur Bank Indonesia, Pak Darmin Nasution, sekarang memasuki masa pensiun, dan tampaknya Pak Presiden Jokowi mau mengusulkan calon tunggal, yaitu Pak Peri Warjio. Sudah kenal belum? Kalau belum kenal ya nanti kenalan dulu. Ini mumpung belum dilantik, mungkin masih leluasa ketemu beliau, Pak Peri Warjio. You're willing to do whatever it takes. You've already raised rates twice in 2 weeks. Yeah. Do you think those rate hikes have worked? One of the key lesson that we have to preempt the uncertainty. If you live with uncertainty, don't let uncertainty hit you.
You have to preempt the uncertainty. That's why this is the first thing that we did, to preempt the uncertainty of the possibility of Fed fund rate increase more than 3 times, the possibility of the impact of fiscal deficit in the US to the US Treasury bill, the increase of the risk premium in the global. This is the thing that we did, and thank goodness, after we preempting those bouts of uncertainty, our rupiah has been quite strong, stable. You talk about preempting. Yeah. Is there a need for another rate hike? Because we've heard from the likes of Goldman Sachs saying that you probably need one in the third quarter, if not in June itself. We will continue calibrate all of the economic and financial development globally and domestically to utilize the increase in the interest rate in the measure term. This is the clear forward guidance. Yes, there is a possibility of rate hike. Of course, the magnitude and the timing will be measured and will be depend upon our calibration of new information that will be coming in the coming board meeting. Yang kedua adalah Direktur OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Pak Wimbo Santoso. Ini Direktur Utama OJK. Tentu saja OJK sekarang sudah punya jaringan di berbagai macam daerah. Kalau di Jogja, lihat saja itu di Jalan Timoho, itu di sebelah timur jalan itu ada kantor baru namanya Otoritas Jasa Keuangan. Dan tentu saja yang ketiga adalah semua otoritas yang juga bisa mengendalikan tingkat inflasi. Sekarang ini gubernur, bupati, dan wali kota atau sekda itu tergabung di dalam tim yang disebut dengan TPID. Bukan PDIP ya, TPID, sekali lagi, TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Ini tokohnya terdiri dari gubernur di tingkat provinsi atau di tingkat yang lebih rendah yaitu bupati dan wali kota. Sebagian daerah melibatkan sekda dan kepala dinas, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah atau DPKAD, Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah, yang tugasnya adalah mengendalikan inflasi di daerah. Nah, itu adalah otoritas moneter. Anda nanti bisa lihat, bisa simak itu apa yang menjadi kebijakan dari Bu Sri Mulyani, Pak Robert Pakpahan, Pak Idrus Marham, atau tokoh-tokoh perumus kebijakan publik di bidang keuangan yang kita kenal. Demikian juga Anda bisa simak apa yang akan dilakukan oleh Pak Peri Warjio, nanti Gubernur Bank Indonesia. Dulu Pak Darmin Nasution itu mau membuat kebijakan untuk melakukan apa yang disebut dengan redenominasi. Tetapi tampaknya sampai jabatan ini akan berakhir ini belum ada kabar ini apakah terlaksana atau tidak. Tapi yang jelas redenominasi itu adalah melakukan perhitungan yang lebih sederhana. Jadi kalau selama ini kita Rp1.000 dengan redenominasi diharapkan menjadi hitungannya saja menjadi Rp1. Kalau 1 juta menjadi 1.000. Nah, tapi tampaknya ini belum terlaksana. Kalau saya sih menginginkan sebenarnya redenominasi segera dilaksanakan supaya kemudian hitungannya itu lebih gampang. Kalau kita bayar parkir sepeda motor Rp1.000 kan kemudian kita bisa tinggal kasih Rp1 gitu ya. Nah, itu lebih mudahkan daripada kita berhitung angka nolnya itu. Kalau triliun itu sudah berapa angka nolnya? Sudah 12. Nah, kalau kemudian 1.000 triliun sudah tambah 3 lagi. Nah, nanti kita akan bisa kesulitan untuk menghitung seluruh uang negara ini kalau kita tidak melakukan redenominasi. Tapi perlu memang diperhatikan, redenominasi itu banyak yang juga belum sepenuhnya setuju. Ada juga dampak negatif dari redenominasi berupa inflasi yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Kalau kata sebagian teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya itu redenominasi itu tidak setujui kayak sebagian besar oleh sastrawan. Katanya kalau nanti redenominasi, kalau kisah 1001 malam itu menjadi kisah berapa? 1 malam. Atau kalau nanti kita istilahnya
berlari itu mengambil langkah 1000, nanti diredenominasi menjadi mengambil langkah 1. Jadi budayawan mungkin tidak setuju. Tapi itu di luar konteks, nanti Anda bisa lihat lah. Pokoknya agenda redenominasi merupakan tantangan dari sistem keuangan kita di Indonesia. Mudah-mudahan kalau dilakukan betul-betul dampak negatifnya itu bisa kita kendalikan supaya kemudian tidak terjadi inflasi. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bahwa koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dan otoritas moneter itu sangat penting di Indonesia dan di banyak negara. Kalau di Amerika Serikat misalnya saja, Anda bisa lihat ini bahkan silahkan Anda bisa lihat bagaimana pelajaran yang bisa kita lihat dari, taruhlah misalnya saja dulu bagaimana Presiden Bill Clinton itu berkoordinasi dengan waktu itu otoritas Federal Reserve namanya Pak Alan Greenspan. Atau sekarang ini misalnya saja bagaimana koordinasi antara Presiden Donald Trump yang belakangan ini banyak menjadi objek meme di seluruh dunia karena kebijakan-kebijakannya yang agak kontroversial. Bagaimana dengan koordinasi dengan gubernur bank sentralnya Amerika yang namanya Federal Reserve, yaitu Bu Janet Yellen. Atau nanti kita lihat bagaimana koordinasi kebijakan antara otoritas fiskal dengan otoritas moneter. Pada intinya otoritas fiskal dan otoritas moneter itu harus terus saling komunikasi. Kalau tidak, ya kita tidak bisa mendapatkan pertumbuhan yang optimal dari ekonomi di Indonesia. Anda bisa lihat dalam bagan ini, kalau andai kata kita melihat kebijakan misalnya saja fiskal atau kurva IS itu elastisitas pendapatan terhadap suku bunga itu tinggi, maka Anda bisa melihat bahwa elastisitas pendapatan terhadap tingkat suku bunga itu sangat berpengaruh pada efektivitas kebijakan fiskal. Intinya adalah apabila elastisitas pendapatan itu sedikit diubah, ternyata berpengaruh kepada tingkat suku bunga, itu jelas tidak menguntungkan. Padahal sebenarnya kemudian sasaran untuk meningkatkan pendapatan nasional tidak efektif. Nah, itu yang harus diperhitungkan. Bahkan secara grafis Anda bisa pahami, kalau andai kata elastisitas pendapatan terhadap suku bunga itu rendah, maka Anda akan bisa melihat yang harus diambil adalah kebijakan moneter, bukan kebijakan fiskal. Karena kita melihat secara grafis juga. Coba tolong grafisnya ditunjukkan dan diperhatikan itu. Nah, grafik itu penting untuk melihat sebenarnya kapan pemerintah harus mengambil kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kapan pemerintah harus mengambil kebijakan moneter untuk meningkatkan pendapatan nasional. Nah, grafik IS dan LM itu bisa kita peroleh, tinggal BI tanya pada Ketua BPS, gimana sih bagan kita sebenarnya sesungguhnya yang kita hadapi. Kita juga bisa melihat bahwa kalau kita bicara tentang bagaimana jumlah uang beredar, apa sih yang mempengaruhi jumlah uang beredar, kita bisa tanya secara grafis juga bisa lihat. Hanya saja tentu saja kita bisa melihat bahwa tidak semua kebijakan itu efektif. Artinya apa? Belum tentu kita melakukan intervensi kebijakan di bidang moneter langsung kemudian disambut secara positif oleh para pengguna uang atau masyarakat kita yang menggunakan transaksi untuk penukaran uang. Oke, jadi teman-teman mahasiswa semuanya dan juga para peserta kuliah online ini, saya kira sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa koordinasi kebijakan itu begitu penting. Dalam hal ini kebijakan fiskal dikoordinasikan, perlu betul-betul dikoordinasikan dengan kebijakan moneter. Anda tahu bahwa membuat kebijakan itu tentu saja bukan ilmu pasti, bahwa kalau saya menggeser kurva IS sekian derajat atau sekian persen, itu akan sekian persen pertumbuhan ekonomi kita, peningkatan kemakmuran kita juga tidak bisa dijamin. Tetapi paling tidak kita bisa memahami kalau saya memanipulasi
legal reserve ratio misal saja atau giro wajib minimum, berapa jumlah uang beredar yang akan meningkat atau berkurang, dan itu akan jelas mempengaruhi banyaknya transaksi dan mempengaruhi pendapatan nasional. Dan saya perlu sampaikan juga bahwa begitu banyak contoh di dalam kebijakan dimanapun, termasuk di negara yang sudah maju, yang sudah mapan sistem perbankannya, sudah mapan lembaganya, kadang-kadang juga ada sesuatu yang tidak terduga. Anda bisa lihat misalnya saja, bandingkan misalnya saja di Amerika Serikat yang paling Anda tahu. Pada tahun 1968 itu Presiden Amerika Serikat waktu itu, John F. Kennedy, membuat kebijakan tax cut. Tax cut itu artinya kebijakan fiskal dan memotong pajak. Nah, kalau Anda perhatikan memotong pajak itu artinya kan pemerintah kemudian berkurang pendapatannya. Nah, tetapi pada saat itu pemerintah itu berkurang pendapatannya, tetapi pendapatan nasional masyarakat, dalam hal ini rakyat Amerika waktu itu justru meningkat. Ini kan aneh ini ya. Tapi itulah logikanya. Jadi kalau andai kata kebijakan fiskal itu memang tepat, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi manfaat yang kita bisa rasakan. Nah, sayangnya waktu itu Pak Presiden John F. Kennedy itu menerapkan tax cut 10% dan ingin ditiru oleh presiden jauh berikutnya, yaitu Presiden Ronald Reagan pada tahun 1984 kalau saya tidak salah angka tahunnya. Waktu itu Pak Ronald Reagan itu pengen, wah dulu Pak Kennedy kok kelihatannya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tax cut atau dengan pemotongan pajak. Lalu Pak Ronald Reagan juga melakukan kebijakan yang sama, tax cut. Jadi pajak dikurangi. Ternyata di luar dugaan yang terjadi sangat berbeda. Kalau pada masa Pak John F. Kennedy itu Amerika Serikat itu tumbuh ekonominya, pada masa Ronald Reagan justru tax cut mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana logikanya? Anda bisa lihat sekali lagi bahwa membuat kebijakan itu tidak sama dengan ilmu pasti. Bahkan ilmu pasti pun seringkali ada banyak kemungkinan tidak pasti. Anda coba lihat berapa banyaknya insinyur yang sudah dikerahkan untuk membuat pesawat ulang-alik waktu itu Challenger. Ternyata semua insinyur itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika akhirnya pesawat ulang-alik itu meledak di udara. Tidak bisa diprediksi. Itu ilmu pasti. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini, apalagi di dalam hal membuat kebijakan. Sehingga Anda bisa simpulkan bahwa pada saat John F. Kennedy kebijakan tax cut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi, pada saat Ronald Reagan kebijakan tax cut justru mengurangi pertumbuhan ekonomi atau mengalami kontraksi Amerika Serikat. Nah, kita juga bisa melihat hal yang sama. Kadang-kadang presiden, menteri itu membuat kebijakan itu dengan risiko yang sepenuhnya itu banyak yang di luar kendali mereka. Sehingga yang harus dilakukan adalah mengantisipasi risiko-risiko itu. Jadi artinya jangan takut membuat kebijakan publik, jangan takut untuk melakukan kebijakan, Anda harus berani menanggung risikonya, tetapi harus juga diantisipasi apa risiko kebijakan itu. Nah, itu yang harus kita pelajari. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat. Tentu saja kalau andai kata ada kritik dan saran, ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan hubungi email saya atau nomor telepon Magister Administrasi Publik. Kita akan bisa bicarakan untuk perbaikan kuliah di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.